Halo, jumpa lagi bersama saya Teni di channel Simple Truth. Hari ini saya coba akan membawakan satu renungan sederhana yang saya beri judul Rayap dalam Pekerjaan Tuhan. Kita semua tahu bahwa rayap adalah serangga yang bekerja secara senyap. Biasanya rayap menyerang rumah-rumah kayu. Ia tidak bekerja dengan suara keras atau terlihat dari luar. Sebaliknya, ia bekerja diam-diam di dalam kayu. Sedikit demi sedikit rayap menggerogoti bagian dalam, sampai akhirnya suatu saat rumah itu tiba-tiba rusak, bahkan roboh. Nah, saudara, yang berbahaya dari rayap adalah cara kerjanya yang tersembunyi, dan ketika kerusakan terlihat, biasanya kondisinya sudah parah. Hal ini dapat menjadi analogi dalam pelayanan atau pekerjaan Tuhan dalam gereja. Perlu kita ketahui bahwa ada orang-orang tertentu yang masuk dalam lingkungan gereja dan terlihat rohani. Mereka berada di tengah-tengah jemaat, bahkan kadang aktif dalam pelayanan. Ya, mungkin juga itu saudara atau saya. Namun sebenarnya mereka memiliki agenda pribadi atau kepentingan-kepentingan tersembunyi atau niat yang tidak benar. Dan mereka tidak langsung merusak secara terbuka, mereka bekerja perlahan, diam-diam, seperti rayap, menyebarkan gosip, menyebarkan berita bohong, memprovokasi jemaat, menimbulkan konflik, bahkan menyerang pemimpin rohani. Dan akibatnya pelayanan menjadi terganggu tentunya. Jemaat menjadi bingung, bahkan organisasi gereja bisa mengalami masalah besar. Dan ini kita bisa lihat dalam Alkitab, di mana Alkitab memperingatkan bahwa iblis sering bekerja dengan cara seperti ini. Dia menggunakan orang-orang tertentu merusak dari dalam. Salah satu contoh adalah Yudas Iskariot, murid yang merusak dari dalam. Dalam Alkitab adalah Yudas Iskariot. Ia adalah murid Yesus dan hidup bersama Yesus selama beberapa tahun. Dari luar ia terlihat sebagai murid yang setia. Tapi tahukah saudara, hatinya tidak benar. Dan ini Alkitab yang mencatat bahwa Yudas sering mencuri uang dari kas pelayanan. Tentunya kita bisa membacanya dalam Yohanes 12 ayat 6 yang berbunyi, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Akhirnya Yudas menjadi orang yang mengkhianati Yesus. Dan tentunya kita tahu cerita ini. Dalam Lukas 22 ayat 3-4, di sana dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, salah satu atau salah seorang dari kedua belas murid itu. Lalu pergilah ia berunding dengan imam-imam kepala dan pegawai bait Allah tentang bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa kerusakan besar itu bisa datang dari orang-orang yang ada dalam lingkaran pelayanan itu sendiri. Ada contoh yang lain, saudara, yang saya baca dan saya pelajari di
Perjanjian Lama, yaitu seorang yang bernama Tobia. Tobia ini penyusup dalam pekerjaan pembangunan. Contoh lain terdapat dalam kitab Nehemia. Ketika Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem, ada orang-orang yang menentang pekerjaan Tuhan dari dalam dan dari luar. Salah satu tokoh adalah namanya Tobia. Kita bisa baca dalam Nehemia 2 ayat 19. Bunyinya demikian, saudara. Ketika Sanbalat orang Horon, Tobia, hamba orang Amon, dan Gesem, orang Arab mendengar hal itu, mereka menertawakan dan menghina kami. Mereka mengejek, merendahkan, dan berusaha menghalangi pembangunan. Lebih parah lagi, Tobia akhirnya diberi tempat di dalam bait Allah, padahal ia bukan orang yang seharusnya berada di sana. Nehemia 13 ayat 7 berkata, "Aku mengetahui kejahatan dilakukan Elisab demi kepentingan Tobia dengan menyediakan sebuah kamar baginya di pelataran rumah Allah." Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa penyusupan itu bisa terjadi bahkan di tempat yang kudus. Kalau hari ini ya gereja, saudara ya. Alkitab memperingatkan tentang penyusupan, dan firman Tuhan sudah memperingatkan hal ini sejak dahulu. Nah, kita bisa, saudara, baca lagi di dalam Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah kamu, orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Nah, saudara, kata menyusup menunjukkan bahwa mereka masuk secara diam-diam, seperti rayap yang bekerja tanpa terlihat. Dan Yesus sendiri juga memperingatkan bahwa di antara umat Tuhan akan ada serigala berbulu domba. Nah, kita bisa baca di dalam Matius 7 ayat 15 berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Sebagai kesimpulan, saudara, rayap merusak rumah dengan cara diam-diam, dari dalam, bukan dari luar. Demikian juga dalam pelayanan, kadang kerusakan tidak datang dari luar gereja, tetapi dari orang-orang yang ada dalam lingkungan pelayanan, namun memiliki hati yang tidak benar. Karena itu, gereja harus selalu waspada, hidup dalam kebenaran, dan memiliki kepekaan rohani. Nah, ini yang penting, saudara. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa dan yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pelayanan Tuhan harus dijaga dengan hati yang tulus, integritas kebenaran firman Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan tidak dirusak oleh rayap-rayap rohani yang bekerja secara tersembunyi, saudara. Dan tentu ini menjadi pengalaman kita di lingkungan dalam pelayanan kita. Saya pribadi telah melihat itu, menyaksikan semua itu terjadi di sekitar lingkungan gereja. Dan ini berbahaya, saudara.
Mari kita mau bertobat, apalagi sebagai pelayan Tuhan, aktivis gereja, pendeta, gembala. Mari kita bertobat. Sebab jangan berpikir bahwa kita sudah pelayan, hidup kita sudah benar. Oh, belum tentu, saudara. Itulah sebabnya ini peringatan bagi saudara dan saya juga tentu. Kiranya renungan singkat ini boleh memberkati saudara. Haleluya. Amin.